Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, eh, Ibu Farida selaku dosen pengampu mata kuliah eh, Jalan Rel. Kenalkan, nama saya Qoriba Agus Ramadan, NIP 24646064. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil survei dan analisis terkait kondisi perlintasan sebidang jalan perlintasan nomor 4 kilometer 1+400 yang berada di Jalan Empu Tantular, Semarang, Tawang dalam rangka tugas besar teknik eh, jalan rel. Perlintasan sebidang ini berada di kawasan padat lalu lintas dekat dengan stasiun Tawang, Semarang. Permasalahan utama yang kami temui di lapangan adalah tingginya kemacetan serta risiko kecelakaan dan minimnya fasilitas keselamatan yang belum sesuai standar teknis. Rumusan masalah dibagi dua. Pertama, bagaimana kondisi aktual di lokasi perlintasan, dan kedua, bagaimana rekomendasi peningkatan keselamatannya. Batasan studi kami fokus pada aspek keselamatan di perlintasan JPL 4. Adapun tujuannya yaitu menganalisis faktor risiko dan menyusun strategi pengamanan agar dapat mengurangi kecelakaan serta meningkatkan keselamatan lintas kereta dan kendaraan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, kuantitatif, dan kualitatif. Tahapan meliputi studi pendahuluan, survei lapangan, survei lalu lintas, observasi perilaku pengguna jalan, dan analisis data dengan mengacu pada regulasi teknis. Semua data dikumpulkan langsung di lapangan. Dari hasil pengamatan, tidak tersedia pos JPL manual. Palang dikendalikan otomatis dari stasiun Tawang. Lebar jalan cukup sempit 6-8 meter, terganggu parkir liar dan PKL. Banyak pelanggaran pengguna jalan yang tetap melintas meski palang sudah tertutup. Permukaan jalan juga rusak dan fasilitas rambu masih belum memadai. Ditemukan beberapa risiko utama yaitu volume lalu lintas sangat tinggi terutama pada pagi dan sore. Banyak kendaraan yang melintas karena lokasi berada di pusat kota. Frekuensi kereta kurang lebih 20 per hari menimbulkan antrian panjang. Pelanggaran oleh pengendara menambah risiko kecelakaan. Jalur rel berada di lintasan melengkung radius lebih dari 600 meter, kurang dari 600 meter, maaf, dengan 8 trek aktif dan kecepatan kereta bisa mencapai 120 km per jam. Untuk rel ini menggunakan tipe R54 dan bantalan beton bertulang. Penambat menggunakan tipe elastis ganda eklip, penting untuk kestabilan dan keamanan laju kereta. Berikut adalah gambar dari tipe rel R54 sendiri. Kemudian komponen teknologis pendukung rel yaitu jalur dilengkapi wesel JR BBG dan sambungan rel jenis 4 sambung dan teknik sistem deteksi seperti
Axle counter dan track circuit mendeteksi keberadaan kereta secara otomatis, menunjang sistem persinyalan modern yang sangat penting untuk keselamatan. Identifikasi hazard dari lapangan ada beberapa hazard, itu permukaan aspal mengelupas dan batu bercak berserakan. Kemudian puncak kemacetan terjadi saat kereta melintas. Rambu-rambu sangat minim, tidak ada kanal atau median pemisah arus yang menimbulkan konflik arah lalu lintas. Adapun rekomendasi teknis, kami menyusun 6 kategori rekomendasi. Yang pertama, manajemen alin, perbaikan sinyal dan penampungan kendaraan besar. Kemudian perbaikan fisik, overlay beton dan bantalan elastis. Kemudian fasilitas keamanan, keselamatan, CCTV dan rambu LED, edukasi dan sosialisasi, kampanye keselamatan dan edukasi warga, kemudian penataan area, penertiban PKL dan pembuatan buffer zone. Kemudian evaluasi grade separation, studi overpass atau underpass jika volumenya tinggi. Kesimpulan dan saran dari hasil penelitian atau survei yang kita lakukan dapat kita simpulkan, yaitu perlintasan berada di lokasi kritis, jalur melengkung, jalan sempit, frekuensi KA tinggi, dan fasilitas kurang. Kemudian saran yang dapat kita berikan yaitu redesign dengan underpass atau flyover, tambahan CCTV dan lampu peringatan berbasis sensor, perlu koordinasi di sub KAI dan balai teknis untuk skala prioritas penanganan. Demikian paparan dari saya. Semoga hasil studi ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai potensi konflik dan solusi keselamatan di perlintasan sebidang JPL 4. Terima kasih. Eh, Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.